setelah masjid bangun di hutan. Itu pula orang yang ngerecok ini yang dikatakan istilahnya ahli sesat. Terus menyebar kemana-mana aliran sesat, sehingga orang menjauh dari kita, dari betapa orang menjauh. Lama-lama setelah aliran sesat hilang, saya bilang tukang santet lagi, karena banyak orang sakit. Dan ini kata tukang santet. Setelah itu banyak permasalahan kita kan harus tanggung. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Banyak sahabat, sholat dan ikhlas itu. Dekatkan diri kepada Allah, jangan sampai tidak dekat dengan Allah. Semakin banyak permasalahan, maka semakin dekat. Semakin tingkat ikhlas itu tinggi, maka semakin banyak cobaan. Kalau perjuangan ini tidak ada hambatannya, tidak ada ridanya, perlu dipertanyakan perjuangan ini apa sebenarnya. Oke guys, kita melewati jalan yang lumayan medannya guys. Ini masih beberapa kilo lagi baru sampai ke tujuan. Jadi butuh kesabaran. Oke. Ini kiri kanannya tepi. Nah, ternyata di dalam ini masih banyak kehidupan teman-teman. Ada pondok pesantren, ada rumah-rumah penduduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah yang mulia Allah, sahabat sekelap rezeki. Hari ini saya sedang bersama guru saya. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, ini kiai saya Ustaz Munib. Ini yang saya cerita tadi kawan-kawan, the real rich man, orang kaya sebenarnya. Nah, kan definisi orang kaya itu kan suka bagi-bagi duit, ngasih makan orang, hartanya banyak, ya kan? Tapi yang kita lihat banyak sekali orang kaya tidak bahagia. Nah, ini orang kaya yang sangat bahagia. Ustaz Muid ini setiap hari ngasih makan kurang lebih, sekarang berapa santrinya kan? Ini yang baru hampir 300. Hampir 300 bos. Masya Allah. Itu gratis kah bayar lagi Ustaz? Gratis total. Gratis total. Berarti kalau 300 Ustaz kita anggap makan sehari 10.000 lah, ada paling mepet Ustaz. Berarti kan sebenarnya ngasih makan sehari 3 juta. 3 kali. 3 kali makan. Berarti kalau 20.000 lah ya. Berarti 20.000 kali 300 6 juta. Dikali 30 hari 180 juta loh Ustaz ngasih makan kok. Belum bayar listrik, sabun semua disiapkan Ustaz. Sabun disiapkan. Sabun itu sekitar 6 juta sih. Sabun sekitar 6 juta. Sabun 6 juta. Listrik berapa Ustaz? Listrik tidak dihitung, saya mau dihitung listrik itu. Ya Allah. Tidak pakai hitung. Tidak pakai hitung. Jangan makan pun tak pakai hitung kalau hitung, kita belanja ya. Belanja ya. Tak pakai hitung. Ya Allah. Berapa habisnya kita tidak tahu. Jadi Allah yang tahu. Tidak pakai hitung-hitungan. Masya Allah. Jadi memang berarti betul kalau konsep rezeki itu tidak usah pakai hitung-hitungan ya. Kalau kita ada hitung-hitungan, maka yang ngasih pun tak hitung-hitungan. Kalau kita hitung nanti kita yang khawatirkan itu ini banyak sekali dan sehingga timbul ketidakikhlasan itu kita jaga. Kalau kita tidak dihitung, namanya tidak dihitung kita tidak tahu berapa habisnya. Kita dihitung, kita khawatirnya di sana. Betul kawan-kawan, betul janji Allah bighairi hisab atau tanpa, kalau Allah mau kasih tidak pakai hitung tanpa batas. Ustaz boleh cerita sekilas, kan sekarang udah berapa tahun nih pondok Ustaz? Ini sekitar hampir 10 tahun. 10 tahun. Saya dulu pernah dengar sejarahnya Ustaz dulu pernah jualan parfum keliling. Oh itu masa lalu. Masa lalu. Jadi sebelum kita mendirikan Pondok Mujid ini sudah keliling Kalimantan Barat. Salah satunya pakai sepeda federal. Pakai sepeda federal. Sepeda federal itu sampai Singkawa itu singgah semalam, nginap semalam itu sehingga tidak pulang ke rumah kadang-kadang sampai 2 bulan tidak pulang ke rumah. Ya Allah. Tujuannya satu, pertama silaturahmi dengan para kiai-kiai yang ada di kampung.
dan ingin melihat perkembangan Islam di kampung-kampung juga, dan juga ingin melihat misi-misi pesantren itu seperti apa. Ternyata di pedalaman di kampung-kampung itu masih banyak orang tidak mampu yang ingin memondokkan anaknya, itu banyak sekali. Masya Allah, guru. Salam. Masya Allah. Ini guru yang sesungguh ya. Bentar, sehat. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Berkah. Allah semua sehat ya, Ustaz Aiman. Masya Allah, Pak. Jadi dulu jadi ini khusus nampung yatim dan yang tidak mampu. Tidak mampu. Jadi guru saya datang ke sini itu hutan juga. Hutan Ustaz. Hutan, tidak ada manusianya. Jalan Ustaz apa sih? Dalam depan itu memang tidak ada jalan. Memang hutan, asli hutan, tidak ada satu makhluk pun di sini. Yang ada cuma kerak. Hutan-hutan yang asli hutan. Di situ hambatannya luar biasa. Namanya pesantren ini tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk melahirkan santri-santri yang luar biasa juga, kitanya harus banyak terakan juga, harus mendekatkan diri kepada Allah. Itu kita ingin melahirkan santri-santri yang memang tangguh. Jadi harus kiainya tangguh juga. Makanya Nurul Jadid berdiri seperti itu. Jadi waktu kita berdiri adalah masjid yang berbeda. Nah, setelah masjid bangun di hutan, itu pun orang-orang yang geretok ini yang dikatakan misalnya aliran sesat. Terus menyebar kemana-mana aliran sesat, sehingga orang menjauh dari kita yang betapa menjauh. Lama-lama setelah aliran sesat hilang, nah saya juga tukang santet lagi karena banyak orang sakit dengan sini kata tukang santet gitu. Setelah itu banyak permasalahan, kita kan harus tangguh. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, banyak sabar, salat dan ikhlas. Dekatkan diri kepada Allah, jangan sampai tidak dekat dengan Allah. Semakin banyak permasalahan, maka semakin dekat kepada Allah. Semakin tingkat ikhlas itu tinggi, maka semakin banyak cobaan. Kalau perjuangan ini tidak ada hambatannya, tidak ada ridanya, perlu dipertanyakan perjuangan ini apa sebenarnya. Apa sikap Ustaz waktu dapat fitnah? Apa Ustaz? Ya biasa saja, karena kan Tidak direspon berarti ya? jangan direspon, biarkan. Terserah mereka ngomong apa, kan hak mereka. Hukum dengan Allah dikasih hidup, terserah. Cuma kita doakan mudah-mudahan dengan Allah bisa berhenti hujan. Jadi banyak terakhir kali adalah diusir, mau dibunuh, sudah biasa. Dalam misi pengajian kadang-kadang saya kan kalau Jumat pergi kampus sebelah itu masih ya kayak pengajian kecil-kecilan. Kadang-kadang pulangnya juga itu diancam juga. Ya, itu sudah biasa bagi saya dari yang biasa. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dapat itu jadi pelajaran kita. Maka kita langkah baiknya belajar dengan ulama-ulama kita. Jadi tidak ada pernah kekhawatiran bagaimana anak-anak ini makan, biaya dari mana Ustaz ya? Kita tidak khawatir masalah itu. Apa yang paling dikhawatirkan? La nas'alur rizqa wa nahnu narzuq. Allah yang memberi rezeki. Masa kita mau susah yang mau nerima rezeki? Oh, Allah yang ngasih rezeki. Masa kita mau susah terima rezeki? La nas'alur rizqa. La nas'aru rizqa. Nahnu narzuq. Nahnu narzuk. Allah yang ngasih rezeki, ngapain kita susah-susah nerimanya? Yang biasanya yang susah kan yang memberi. Susah. Yang nerima kan tak susah. Masa kita yang menerima susah? Harus musingkannya enggak? Kalau ikhtiar di pondok sendiri apa nih Ustadz? Kan gratis, artinya tetap ada sunatullahnya. Dengar-dengar jualan kambing Ustadz. Usaha kambing juga, sekarang betani juga. Juga ikan. Sekarang anak-anak bikin itu menjual pupuk pelopor namanya, bikin sendiri. Itu ikhtiar kita, sekembalinya kepada Allah. Kan Allah yang memberi rezeki. Masya Allah. Jadi pondok ini artinya betul-betul bangun peradaban Ustadz ya, dalam artian muamalahnya dihidupkan juga. Iya, itu. Sehingga tidak ngemis-ngemis, nak minta-minta.
mandiri. Harus mandiri. Jadi ini betul-betul boleh dibilang gedung termewah di hutan ini, Ustaz. Insya Allah. Ini ada orang kaya dalam tengah hutan loh, kawan-kawan. Tak terbayang saya. Koneksi internet tidak mudah di sini, ya kan? Kalau menurut Ustadz Lukman, apa yang buat bisa terjadi kayak gini, Ustadz? Bisa bangun gedung, bisa ngasih makan orang? Karena beliau tidak salah pilih Tuhan. Oke. Tuhannya betul-betul Allah, bukan Tuhan KW, bukan Tuhan-Tuhan yang palsu. Oke. Imannya iman asli, Tuhannya Tuhan asli, maka dikasih bangunan-bangunan yang asli. Oke. Karena tidak salah pilih Tuhan, Tuhannya asli, maka rezekinya juga asli. Berarti rezeki itu tidak pandang. Asli, Tuhannya asli. Imannya iman asli, hambanya kan beriman nih, percaya sama Allah, Allahnya pun Allah yang asli, maka dikasih hadiah yang asli. Berarti tidak ada hubungannya dengan tempat, tidak ada hubungannya dengan koneksi, tidak ada hubungannya dengan promosi. Lanas aluka rizqon, kami tidak meminta rezeki darimu wahai manusia, kata Allah. Oke. Nahnu narzukuka, kamilah yang memberi kamu rezeki, kita tuh nerima. Oke. Dia yang ngasih. Tentunya di awal tidak langsung besar ini kan, Ustaz? Ya enggak lah, kan hutan tidak ada orang sama sekali. Yang ada tuh bangkit aja yang sini. Ada bangkit. Apa tuh bangkit tuh, Bos? Enggak ngerti juga apa tuh bangkit itu. Antu. Jadi tadi berapa Ustadz butuh paving nih, Ustadz? 40.000. 40.000 paving. Kita butuh 40.000 kawan-kawan. Satu paving ini harganya 2.200, berarti sekitar 88 juta. Enggak banyak sih. Enggak banyak. Kalau satu orang mungkin pusing. Mungkin karena Utsman bin Affan udah enggak ada lagi. Tapi kalau 88 orang kali sejuta selesai, Ustadz. Salah, selesai ya. Buat yang mau ikutan, ya kan? Bang, ada nomor handphone yang bisa dihubungi, Bang? Ada. Berapa nomornya? Nih, Kiai pondoknya kawan-kawan, anak Ustadz Muhid. Berapa nomor pondoknya? 0896 0896 9393 9393 1047 1047 0896 9393 1047. Sekali lagi kawan-kawan, 0896 9393 1047. Dengan Bang siapa, Bang? Ini Maulana. Dengan Ustadz Ifni Maulana, kawan-kawan ya. Buat kawan-kawan yang ingin ikutan wakaf paping, cuman 1 juta saja, 88 orang cukup, angka cantik sekali. 88 orang ini masing-masing 1 juta, 88 juta, lebih juga boleh. Saranan saya kalau punya 10 juta, wakaflah atas nama 10 orang keluarga. Antum bisa wakaf atas nama orang tua, atas nama anak, atas nama istri. Nah, jadi wakaf orang tua cukup 1 juta, jadi ya kan? Jadi kita butuh 40.000 ya. 40.000 paping. Ya, kali 2.200 tadi ya 88 juta. Nah gitu kawan-kawan semuanya. Jadi seperti itu, nanti bisa hubungi Ustadz Ifni 0896 9393 1047 Ustadz. Oke. Syukran kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yuk kita berdoa bersama-sama dengan hati yang ikhlas mencari ridhonya Allah. Dengan hati ikhlas mencari ridhonya Allah, pasti salah satu doa kita ini akan tembus ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Jadi senjatanya orang mukmin adalah berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah.